'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati. Saya hormati Bapak Dr. Insinyur Suwandi, MSI, Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Kemudian Mas Prima Gandhi, SPMSI, ini akademisi Sekolah Vokasi IPB. Ini moderator yang selalu menemani saya ini. Salam Mas Prima Gandhi. Ya, Waalaikumsalam. Oke, suara saya terdengar ya, Mas? Jelas sekali, Mas Prima. Oke. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita di Bintek dari webinar Propakta nih, Mas, episode 552. Dengan judul Agribisnis Mahasiswa Pertanian Indonesia. Di sini saya lihat narasumbernya ini masih muda-muda dan energik ini. Gitu ya. Untuk selanjutnya saya persilahkan Mas Prima Gandhi untuk memandu acara ini sampai dengan selesai. Kalau ada ini nanti tinggal bisa langsung chat ke saya, Mas. Oke. Ya, silakan Mas Prima Gandhi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya dalam webinar ya secara online yang diikuti oleh kawan-kawan ya baik itu penyuluh ataupun mahasiswa, akademisi dari Sabang sampai Merauke ya yang sudah rutin dilaksanakan oleh Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, pada siang hari ini kita akan mengangkat tentang agribisnis mahasiswa dan juga alumni ya pertanian di Indonesia. Ini perlu kita adakan, ya, mengingat kita mengetahui data dari jumlah petani ya, dan juga baik secara kualitas maupun kuantitas, khususnya dari kaum muda itu mulai berkurang. Nah, oleh sebab itu kita harus tampilkan berapa profil ya dari para petani maupun pendamping ya. Petani di sini yang kita hadirkan hari ini itu yang baik dalam off-farm ya maupun on-farm-nya seperti itu. Adapun yang menguasai on-farm sampai juga off-farm. Dan petani dalam arti luas ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita sudah berkumpul bersama-sama ya. Terima kasih ini kepada juga seluruh peserta. Harapannya nanti bisa menjadikan para kawan-kawan narasumber yang sudah hadir ini menjadi suatu bisa kita katakan pahlawan begitu ya, dan bisa diberikan contoh ya, menjadi contoh bagi Bapak Ibu khususnya yang berada di dinas kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia. Selanjutnya juga ada Mas Indra Arika, ini co-founder Garut Kulit ya, ini juga di Garut, salah satu pemuda pelopor juga nih mungkin di Jawa Barat, dan sekarang menjadi anggota di Komisi Ketahanan Pangan di DPP KNPI. Kemudian ada Muhammad Rudi Kurniawan. Ya, kebetulan Mas Rudi ini adalah co-founder dan CPO Sayuran Pagi. Ya, ini Sayuran Pagi ini merupakan salah satu bisa kita katakan menjual menjual sayur secara online ya, kurang lebih, dan berada di wilayah perkotaan nih di Depok ya. Saya pernah langsung juga datang ke tempat beliau nih,
Dan beliau ini merupakan memulai usahanya semenjak mahasiswa waktu di Fakultas Ekonomi di FEB ya, Universitas Indonesia begitu. Ya, nanti kita bisa juga mendengarkan ya pengalaman dari Mas Muhammad Rudi Kurniawan ya, bagaimana sampai membuat softwarenya juga ini ya, sayuran pagi, dan apa-apa saja yang sekarang sudah dilakukan. Kalau tidak salah ini hidroponik ya, banyak dengan tanaman hidroponik, sayur-sayuran. Selanjutnya ada Mas Erwin Irawan. Ya, ini juga salah satu pemuda tani andalan Provinsi NTB ya, yang membuat dan memproduksi budidaya sampai ada produk teh kelor ya, kalau tidak salah. Kebetulan beliau juga Ketua Pemuda Tani HKTI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi nanti karena ini ada 6 orang ya, saya berharap mungkin Mas paling lama 20 menit ya sampai 25 menit ya. Nanti dimulai oleh Mas Muhammad Fauzan Al-Fikri, kemudian Mbak Cindy ya, Mas Wiyanto, Mas Indra, Mas Muhammad Rudi, dan terakhir mungkin Mas Erwin begitu ya. Kalaupun ada nanti slide-nya atau yang akan ditampilkan mungkin bisa dikirim ke saya, Japri, nanti biar dikumpulkan dan bisa di-share ya ke teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini, dan bisa menjadi nanti pilot project mungkin, ataupun bisa didampingi oleh dinas-dinas yang berada di daerahnya masing-masing. Oke, langsung saja kalau seperti itu, tanpa membuang waktu lagi, saya persilakan kepada yang pertama Mas Muhammad Fauzan Al-Fikri. Apa sudah hadir? Siapa? Insya Allah sudah hadir. Oke, Mas Fauzan, silakan. Nanti bagi para audiens itu bisa bertanya ya di akhir, ataupun bisa juga mencicil pertanyaannya lewat kolom chat ya. Dan juga jangan lupa isi daftar hadir. Ini sepertinya server Kementerian Pertanian sudah baik ini dan bisa mengirimkan sertifikat ya. Selanjutnya langsung saja kita mohon kepada Saudara Indra Arika, Kang Indra nih, satu co-founder Garut Kulit ya. Ini sudah ke pengolahan ya. Salah satu anak muda juga nih. Silakan Mas Indra. Terima kasih Mas Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Arika. Kebetulan saya saat ini bisa berkumpul di sini, bisa bertemu dengan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat untuk saya. Sebentar, saya coba untuk share terlebih dahulu. Saat ini saya membahas kaitan dengan masalah peranan dari generasi milenial terhadap industri pertanian di masa depan. Dari tadi sebetulnya sudah banyak dibahas oleh adik-adik seperti Bro Fauzan, kemudian Mbak Cindy, kemudian Mas senior juga Mas Agro. Peran dari generasi muda, kalau misalkan berbicara untuk saat ini, memang sangat susah untuk diajak untuk bertani, karena anak muda sekarang lebih cenderung pengen segala sesuatu itu instan. Sebelum dilanjut, saya coba perkenalan terlebih dahulu. Ini data saya. Saya bergabung di DPP KNPI sama dengan Mas Prima, Komisi Bidang Ketahanan Pangan. Kemudian saya juga sebagai co-founder dari Garut Kulit ID. Garut sebetulnya identik dengan Doma. Kemudian tadi Bro Fauzan terkait dengan
aplikasi dan juga ternak yang diselenggarakan itu mungkin lebih ke untuk peternakannya, dan kita mengolah kulit domba ataupun kulit sapi untuk dibuat menjadi beberapa produk. Pekerjaan saya sebetulnya saat ini saya sebagai pegawai negeri sipil. Kebetulan saya menjabat sebagai kasih pemberdayaan masyarakat desa di salah satu kecamatan di Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Pangatikan. Kaitannya sangat erat sekali karena pemberdayaan masyarakat desa lebih cenderung juga membahas terkait anak muda, kiprahnya di masyarakat di desa masing-masing, terutama untuk BUMDes, kemudian juga untuk Karang Taruna, itu sekarang lagi kita aktifkan. Di sini saya coba mengangkat apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan dari generasi muda itu tidak mau untuk diajak bertani. Di Jawa Barat kebetulan ada satu kegiatan yang diluncurkan oleh pemerintah provinsi dengan nama petani milenial. Petani milenial ini mencoba untuk menyentuh generasi milenial untuk bisa lebih aktif. Mereka harus bisa memanfaatkan berbagai inovasi, teknologi, untuk bisa mendorong pertanian untuk tidak semata-mata hanya oleh orang tua. Sampai saat ini masih banyak pada orang tua yang menganggap bahwa anak-anak mereka itu harus bisa lebih dari mereka. Kalau mereka petani, mereka berharap supaya anak-anaknya itu tidak menjadi petani, tapi bekerja di tempat kantoran, kemudian juga kalau misalkan harus usaha, dia harus usaha sendiri. Padahal itu belum tentu anak-anaknya bisa berhasil, karena mereka sebetulnya bisa saja mengikuti orang tua untuk bertani, dan kemanfaatan teknologi, kemampuan anak-anak muda yang benar-benar inovatif itu bisa dimanfaatkan untuk mereka melakukan pekerjaan yang sama dengan orang tua. Pada tahun 2017 mungkin Mas Prima, kemudian juga adik-adik yang dari IPB, saat itu Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa kebanyakan lulusan-lulusan dari IPB itu kebanyakan mereka bekerja di PBK. Nah, hal ini yang menjadi penyebabnya dikarenakan ada beberapa hal yang mereka sangat menginginkan satu situasi yang berbeda di saat mereka kuliah. Padahal ilmu yang mereka peroleh itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikarenakan masyarakat kebanyakan otodidak. Di saat mereka bertani, tanam, mereka benar-benar secara otodidak turun-temurun apa yang dilihat oleh mereka, kemudian mereka lakukan, itu semua secara otodidak, tidak dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para penyuluh. Namun harusnya rekan-rekan mungkin lebih
lebih bisa menyentuh. Nah, ini yang tadi dibicarakan. Jadi ada satu doktrin dari para orang tua yang mengatakan bahwa jangan ikut kita karena kita seorang petani, gajinya juga tidak seberapa, dan itu musiman, anak-anaknya harus kerja di kantoran sebagai PNS, ruangan ber-AC, gaji yang besar. Itu yang seringkali para orang tua inginkan dari anaknya. Nah, ini salah satu dari sekian banyak anak-anak milenial yang bisa dijadikan contoh, yang bisa dijadikan inspirasi buat kita. Syahrizal, dia pada waktu itu karena gagal dalam percintaan, kemudian dia ditolak oleh calon mertuanya, ibu dari pacarnya. Dia bersama adiknya berusaha untuk bisa membuktikan bahwa petani itu tidak rusuh, petani itu tidak kotor. Sehingga pada akhirnya dengan kerja keras dan semangat, akhirnya dia bisa memiliki sampai 20 hektar tanah yang bisa digarap. Dengan penghasilan, jelas dengan 20 hektar itu bisa menghasilkan ratusan sampai miliar. Nah, ini salah satu inspirasi buat kita semua, terutama anak muda, supaya tidak pernah pikiran bahwa dengan bertani itu hina. Karena semakin ke sini, lahan pertanian semakin sempit. Dan yang mengerjakannya juga sudah pada tua. Kalau misalkan tidak ada lahan, tidak ada yang menggarap, berarti kita akan kehabisan pangan. Dan bangsa kita bisa disebut darurat pangan. Ini yang harus kita lihat. Pada zaman sekarang, teknologi itu benar-benar menguasai kita. Dulu, sebelum adanya handphone, untuk mengirimkan surat pun kita harus menunggu kata. Tapi untuk saat sekarang, dengan sekali klik, kita bisa mengetahui informasi apa saja yang kita butuhkan melalui internet, kita bisa dapatkan. Bertukar informasi, memudahkan akses untuk komunikasi dengan rekan-rekan kerja, kemudian dengan distributor, serta kita juga dapat melihat dan mencontoh rekan-rekan kita yang lain yang telah berhasil sehingga bisa kita contoh di tempat kita. Kemudian seperti halnya sekarang, kita pun bisa berkomunikasi dari Sabang sampai Merauke hanya dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting seperti ini. Saya membuat presentasi ini sebetulnya saya bingung, karena di satu sisi basic saya mungkin memang bukan dari petani, karena saya bersama adik
istri, keluarga besar, itu mendirikan satu perusahaan yang bernama Garut Group. Karena posisi adik saya sebagai CEO itu adanya di Jakarta, jadi akhirnya untuk kantor pusat pun itu ada di Jakarta. Dan untuk barang-barang bahan mentah kita ambil dari Garut. Mungkin nanti dengan Mas Fauzan dan juga rekan-rekan yang lain, Mas Agro, kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling sharing untuk bahan mentah, kulit, nanti kita bisa saling mengisi lah. Karena selama ini memang kita lebih banyak mengambil bahan asli dari Garut. Karena kita ada pengrajin, ada juga peternak yang biasa sudah kita beli secara langsung pada mereka. Ini beberapa aplikasi teknologi yang dimanfaatkan untuk mempermudah kita untuk melakukan pengembangan dalam dunia pertanian. Untuk anak-anak muda, jangan sungkan untuk melakukan inovasi. Memang tidak dengan serta-merta kita membuat aplikasi, kita bisa langsung berhasil. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kalah, jangan putus asa, karena itu semua awal dari keberhasilan dari kita, terutama untuk mendongkrak pertanian tangan milenial itu bisa lebih baik. Dari tahun ke tahun, lahan makin berkurang dan jumlah penduduk semakin meningkat. Kemudian juga pengelola dari pertanian tersebut usianya rata-rata di atas 40. Anak-anak mudanya itu hanya sekitar 10%, 10,65%. Nah, mungkin untuk saat ini anak-anak muda bisa lebih mempelajari hal-hal apa saja yang bisa bermanfaat dan membantu pertanian supaya bisa lebih maju dari sekarang, walaupun dengan lahan yang kecil, minimal depan atau belakang halaman rumah kita sendiri, sementara kita bertahap dari lahan yang ada. Untuk selanjutnya, apabila kita sudah berhasil dengan lahan yang kecil, kita coba selanjutnya dengan lahan yang besar. Ini mungkin satu saran untuk pemerintah, untuk Kementerian Pertanian, yang saya rasakan di daerah. Kebetulan karena saya bertugas sebagai kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa yang selama ini mengurus soal dana desa yang diluncurkan oleh Kementerian Pedesaan. Setiap kali membuat APBDes, kebanyakan desa-desa lebih cenderung untuk melakukan kegiatan pembangunan. Hanya beberapa persen kegiatan untuk pertanian atau bercocok tanam.
Karena di aturan atau di Permendes yang disebarkan ke desa-desa pun, untuk pertanian memang itu tergantung dari desa yang membuat anggarannya. Saat ini kita masih situasi dengan COVID 8% lebih itu harus dialokasikan untuk penanganan COVID. Belum lagi untuk bantuan langsung. Itu yang benar-benar menyita anggaran lebih dari 50%. Mungkin untuk tahun-tahun berikutnya Kementerian Pertanian bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pedesaan, mengkolaborasikan ada program yang terkait dengan pertanian. Coba bersinergi, anggarkan dan tuangkan dalam Permendes supaya desa-desa ada kegiatan yang terkait dengan pertanian. Karena kalau tidak ada dari hulu ke hilir, itu susah. Kita tidak bisa melaksanakan semuanya kita. Walaupun di anggaran tersebut ada BTT. BTT malah terkadang oleh desa itu dipergunakan untuk persiapan kegiatan-kegiatan infrastruktur yang tidak bisa dibiayai dari anggaran-anggaran kegiatan yang sudah dimasukkan ke APBD. Khusus di daerah saya sendiri, saya tidak melihat munculnya satu kegiatan yang bisa menunjang sektor pertanian. Semua lebih ke arah pembangunan. Baru sekarang ada ketahanan pangan. Tapi untuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaannya dari Kemendes itu tidak jelas. Banyak desa-desa yang bingung untuk menggunakan ketahanan pangan ini untuk apa? Bagaimana menyalurkannya? Dan yang saya lihat di lapangan, desa-desa membentuk kelompok-kelompok. Mereka diberikan bantuan. Ada kelompok per RW itu yang benar-benar mereka ada yang ahli, pernah menjadi peternak, pernah menanam, pernah mereka melakukan kegiatan tersebut. Namun ada juga kelompok-kelompok yang baru saja dibentuk. Namun mereka hanya mengusulkan kegiatan-kegiatan yang belum mereka lakukan sebelumnya. Kalau menurut kacamata saya pribadi, hal tersebut awal dari keterpurukan satu desa. Karena memberikan anggaran ke kelompok-kelompok yang belum tentu mereka bisa melaksanakan. Nah, disinilah mungkin untuk para pemegang kebijakan di kementerian, baik itu di Kementerian Pertanian, Kementerian Pedesaan, ada satu sinergi yang bisa menganggarkan sektor pertanian untuk dilaksanakan di semua desa di seluruh Indonesia. Pertanian, peternakan, tapi disertai dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang jelas. Bukan hanya sekedar menyampaikan aturan yang dilayangkan melalui yang dituangkan melalui keputusan menteri. Kemudian ada juga PMK. Namun untuk pelaksanaannya harus seperti apa,
input outputnya harus seperti apa, itu tidak ada. Kita yang di bawah, di saat nanti ada pemeriksaan, kita yang kelabakan. Kita harus menyediakan bukti. Kita harus menyediakan juga lokasi-lokasi yang akan diperiksa oleh tim pemeriksaan. Bantu kami juga di bawah untuk tertib administrasi. Kalau misalkan kita dari atasnya sudah bingung dan kita bertanya pun jadi susah harus ke siapa, akhirnya yang ada di bawah pun jadi ngambil keputusan secara masing-masing sesuai dengan kulturnya masing-masing. Mungkin untuk cerita-cerita dari milenial yang sukses seperti yang tadi Syahrijal, kemudian ini Sandi Okta, nanti bisa karena materinya mudah di-share ke admin, nanti bisa di-share juga. Nah, sekarang mungkin saya akan berbicara lebih spesifik tentang Garut Kulit yang kebetulan saya sebagai co-founder-nya. Karena untuk CEO-nya kebetulan adik saya dan rekan-rekan semua juga bisa nanti mengakses Garut Kulit ID, silakan untuk melihat-lihatnya. Kita beranjak dari 2012. Kebetulan adik istri saya, kebetulan waktu itu masih bekerja di Saling Bersih, salah satu perusahaan swasta terkait perminyakan. Kita sharing keluarga yang akhirnya terbentuklah Garut Kulit. Kita coba untuk keluar door to door, kita coba karena kebetulan saya di birokrasi, saya ngobrol dengan rekan-rekan yang lain, adik saya juga kebetulan karena pernah bekerja di Saling Bersih, ngobrol dengan rekan-rekan yang lain, sharing. Akhirnya dari 2012 beranjak ke 2015. Di 2015 kita berhasil untuk memasukkan produk ke Kenya, ke Afrika, kemudian kita juga di tahun 2015 mendaftarkan perusahaan atau merek Garut Kulit untuk lebih legal. Kita mendapatkan haki juga di tahun 2016. Kemudian 1 tahun berikutnya kita lebih meningkatkan untuk go internasional. Kegiatan ekspor kita laksanakan juga. Kemudian di tahun 2018 kita sudah bisa mengirimkan beberapa produk dan kita membuka beberapa cabang seperti di Paris sama di Singapura. Untuk produk kita bisa melempar ke ekspor ke Amerika Serikat, ke Australia, juga ke Hong Kong. Ini salah satu produk-produk yang kita buat. Ini kebetulan ada Miss Millennium yang datang juga ke kita. Ini untuk klien-klien yang sudah bekerja sama dan mempercayakan souvenir kegiatan-kegiatan termasuk Kemendes, kegiatan-kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan-kegiatan di kantor kementerian, bank, alhamdulillah sudah ada kerjasama dengan kita. Kita ada di Mezo, kita ada di Zora, kita ada di Shopee. Mudah-mudahan
ini semua perjalanan kami dari 2012 sampai hari ini tidak terlepas dari kerja keras CEO dan juga tim yang semua anak muda. Kemudian kita juga mempekerjakan pekerja-pekerja yang memang sudah ahli bidangnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menginspirasi rekan-rekan semua. Saya lebih bangga melihat teman-teman yang masih muda, agresif, semangat, dibandingkan sama kita, dan juga Mas Argo yang masih tetap semangat. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Para milenial, tolong untuk bangkit, jangan cuma tidur. Hari ini Anda tidur, selanjutnya kiamat untuk Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Indra Arika ya atas inspirasinya dan juga membuka kesempatan untuk bersama-sama mungkin ya untuk berkolaborasi bersama begitu ya, khususnya mengolah hasil kulit ya dan juga hasil turunan dari produk.